Mini vlog edisi praktek selama 1 semester. Praktek pertama membuat lemper bakar isian. Oke, jadi dimulai dari membuat api untuk merebus beras ketannya. Dan ini udah mulai proses perebusan ya. Keskip soalnya tadi pas naruh bahan-bahannya. Nah ini teman-teman guys. Oke, terus nah ini sudah jadi. Dan ini untuk isiannya terbuat dari kelapa dan gula merah. Selanjutnya proses untuk pembungkusan. Ini dibungkus pakai daun pisang yang udah dipotong-potong dan dikasih minyak. Ini bekerja sama dengan baik ya guys. Lalu ini kita bakar sampai matang dan kulitnya mencoklat. Untuk praktek kedua membuat kue klepon. Jadi ini proses untuk menguleni adonan. Nah sebenarnya ini udah pembuatan kedua ya, jadi udah banyak yang jadi. Oke, ini lanjut lagi motong-motong untuk isiannya. Isiannya itu ada gula merah dan coklat. Ini lagi proses pembuatan, goyang-goyang sedikit untuk hiburan. Dan kita pakai coklat batang ya guys. Oke, ini udah banyak yang jadi. Nih lagi masih untuk membulat-bulati, bekerja sama dengan baik semua, oke. Tangan si Anggun pokoknya mah. Nah gitu ya caranya untuk pengisiannya. Nah dibulat-bulati. Oke, ini lagi ada yang nyiapin untuk meja. Nah ini lagi ada yang nyiapin untuk kayu bakarnya, untuk api biar bisa untuk merebus kleponnya. Pokoknya mah kekuatan perempuan itu luar biasa ya kan, bisa ngerjain semuanya. Nah ini lagi ada yang motong daun pisang untuk alas di mika untuk hiasan. Nah ini proses membaluri yang kleponnya sudah jadi sama kelapa yang udah diparut. Nah ini kita harus lihat terus ya guys, kalau misalnya udah mengapung itu tandanya sudah matang, jadi kita harus pantau terus. Nah ini udah ada yang matang, jadi kita tiriskan. Kita ambil terus sampai semuanya yang udah mengapung itu kita ambil. Pancinya segede gaban. Oke, lanjut. Kita taruh lagi adonan yang lain, kita rebus sampai matang. Praktek ketiga, pembuatan sirup kalamansi. Ini proses pembuatan sirup kalamansi, dimulai dari kita mencuci semua jeruk-jeruknya dengan bersih ya, terus lalu dipotong-potong seperti ini. Nah, ditaruh di wadah. Nah, ini ada yang tim untuk memeras jeruknya. Pokoknya peras terus sampai airnya itu habis. Nah, potong-potong. Nah, ini kelakuan anak laki-laki ya. Oke, bekerja sama dengan baik. Ini lagi ada yang menyaringnya. Nah semua pokoknya dipisahin dari biji-bijian. Oke, jadi ini udah mau mulai proses perebusan. Ada 2 panci ya. Panci yang kecil itu untuk ditaruh di atas panci yang besar yang udah diisi air. Jadi kita pembuatannya nggak ada pakai air sama sekali. Nah bandingannya 1 liter air jeruk kalamansi itu dengan gula 2 kilo. Lanjut, tambahkan gulanya. Ini 1 bungkus ini beratnya 1 kilo ya. Jadi kita membutuhkan 2 kilo gula pasir. Pokoknya tidak boleh dicampur dengan air sedikit pun. Nah, kalau mau hasilnya bagus, gulanya juga harus pilih yang bagus, nggak boleh salah-salan. Oke, tambahkan. Terus, nah ini penontonnya. Karena masih banyak yang diperas, jadi ini semuanya bagi tugas. Ada yang merebus,
ada yang memeras jeruknya, ada yang motong-motong, dan ada yang menyaring. Diaduk-aduk dulu sebelum dimasukkan ke panci, itu nunggu. Nah, ini sudah proses untuk pematangan, oke. Jadi diaduk-aduk terus, pokoknya jangan berhenti mengaduk-ngaduk sampai mendidih. Ini masih lanjut untuk memerasnya. Oke, Mei jelaskan sedikit ya. Nanti kalau misalnya udah mendidih, itu kita dinginkan dulu, kita diamkan, jangan langsung dikemas ya. Ini diaduk-aduk terus sampai mendidih. Wah, ini udah jadi, udah dikemas dan siap dipasarkan. Praktek keempat, budidaya melon. Oke, jadi ini karena ladangnya itu masih kotor, jadi kita bersihkan. Dan ini masih ada tanaman singkong, jadi kita cabut-cabuti semuanya sampai habis. Oke, ini proses pembersihan ladang. Wah, ini pakai alat untuk menggeburkan tanah. Nah, ini sih laki-lakinya ya yang pakai alat itu karena si cewek nggak kuat. Nah, ini ada kendala sedikit ya, ada yang lagi bakar-bakar. Nah, ini proses penaburan biar tanahnya subur. Oke. Ada komti kita, Fitra Sanjaya, terus ini partnernya Sandy. Oke, tabur-tabur terus sampai semuanya rata. Ini proses pemupukan dari kotoran hewan atau kohe. Ya, Kak Lupita. Nah, ini semuanya pokoknya kita ratakan biar tanahnya lebih subur. Lanjut. Ini proses pemasangan mulsa. Oke, jadi ini semua dipasang setiap bedengan. Ini lagi masih ada yang meratakan ya sebelum mulsa itu dipasang. Ini masih ada yang masang. Itu harus kuat ya, nggak boleh kendor. Nah, dan ini udah jadi proses pemasangan mulsanya. Oke, wah, udah selesai semua ya. Nah, kita lihat semuanya udah selesai. Dan ini pemandangan kampus Univas Bengkulu. Oke, lanjut, ini adalah bibit melonnya. Jadi kita udah ngambil ya ke kebun melon. Terus ini proses penanaman. Jadi kita lubangi dulu itu tanahnya di setiap lubang. Lubang terus. Setelah ini kita lanjut untuk menanam bibit melon. Oke, ini ada yang nyebutin dari tempat pembibitan. Nah, ini ada Sandy. Ini proses untuk beberapa hari kemudian ini proses pemasangan bambu. Jadi kita harus masang bambu ini, satu lubang itu satu bambu ya. Nah, ini udah jadi semuanya bedengan. Oke, udah cantik banget ya, udah rapi. Beberapa hari kemudian kita proses pemangkasan. Ini untuk memilih ya batang mana yang mau kita pilih supaya berbuah dengan baik. Jadi kita harus ada proses pemangkasan. Ini nggak boleh, pemangkasannya nggak boleh salah-salah ya. Ada tekniknya. Nah, terus juga motongnya nggak boleh sampai pucuk batangnya. Nah, ini daun-daunnya yang tidak perlu kita potong-potong semua. Setelah pemangkasan, batangnya kita ikat di tiang-tiang. Jadi ini Om Anto, beliau adalah guru yang ngajarin kita budidaya melon. Ini lagi proses pemangkasan. Dan beliau ngajarin gimana caranya memilih daun dan batang yang harus dipangkas. Terus caranya untuk mengikat batang tersebut. Oke, menjelaskan sedikit. Jadi setelah proses pemangkasan ini nanti ada proses pemupukan. Pemupukan ini agar buah yang dihasilkan itu lebih maksimal. Oke, jadi
Pokoknya setiap hari itu harus disiram terus pohonnya supaya tidak kekurangan air. Untuk beberapa minggu ke depan kita tinggal menunggu untuk hasilnya yaitu panen. Yeay. Terima kasih sudah menonton. Comment and like. Bye bye.